Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Kusuma Dewi dengan NIM Mahir 1051 akan mempresentasikan jurnal drawing saya yang berjudul Microwave Freeze Drying Characteristic and Sensory Quality of Instant Vegetable Soup. Untuk yang pertama adalah pendahuluan dari karakteristik sampel yang diuji. Sup sayur instan memiliki kadar air tinggi serta warna, aroma, dan nutrisi yang sensitif terhadap panas, sehingga membutuhkan metode pengeringan bersih rendah yang tetap mampu menjaga struktur berpori agar produk mudah larut kembali. Untuk microwave freeze drying atau MFD digunakan karena freeze drying biasanya memberikan kualitas terbaik, tetapi cenderung membutuhkan waktu yang sangat lambat. Sementara untuk penambahan microwave dapat mempercepat sublimasi dengan pemanasan volumetrik tanpa menaikkan suhu secara ekstrim. Teknologi MFD menghasilkan produk dengan warna lebih cerah, aroma lebih terjaga, dan struktur berpori yang stabil, meskipun kualitas tetap dipengaruhi parameter seperti daya microwave, ketebalan bahan, dan juga suhu akhir. Untuk metode yang pertama ada preparasi sup sayuran, di mana sayuran kubis, tomat, wortel, bayam, dan jamur disimpan pada suhu 4 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius sebelum digunakan. Kemudian juga menggunakan bahan tambahan seperti garam, gula, dan MSG yang kemudian dicampurkan ke dalam sayuran yang telah dipotong seragam dan dibentuk spread pada wadah pengering dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Kemudian campuran dibekukan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses freeze drying atau microwave freeze drying. Untuk prosedur eksperimentalnya, pertama sampel sup dikeringkan dengan 5 variasi ketebalan bahan pada suhu akhir 50 derajat Celcius dan daya microwave 450 watt. Percobaan kedua menguji para material load dengan variasi berat ada 4 dengan kondisi yang sama seperti sampel sup instan. Kemudian untuk percobaan ketiga menguji ultimate material temperature, yaitu variasi suhu akhir pemanasan bahan dalam proses drying. Selanjutnya adalah skema dari sistem microwave freeze drying sendiri, di mana sistem terdiri dari 2 ruang pengering, yaitu freeze drying capacity dan microwave freeze drying capacity. Untuk energi microwave yang dipasok, frekuensi yang digunakan sebesar 2450 MHz dengan distribusi diarahkan ke ruang pengering melalui waveguide serta dimonitor oleh sistem serat optik. Tekanan operasinya dijaga oleh vakum sistem dan dipantau menggunakan pressure valve. Untuk uap airnya ditangkap oleh cold tram yang dikendalikan oleh refrigeration machine, dan sistem pendingin tambahan melalui cooling coil membantu mempertahankan suhu rendah selama proses sublimasi. Untuk hasil yang didapatkan, yang pertama adalah figur 2, yaitu kurva pengeringan sup sayuran instan pada berbagai daya microwave, di mana daya microwave yang lebih tinggi seperti 900 watt membuat kadar air turun lebih cepat dan selesai sekitar 3 jam. Sementara untuk daya watt terendah yaitu 225 watt membutuhkan waktu paling lama mencapai 10 jam untuk kadar air mendekati 0. Untuk figur selanjutnya adalah grafik total atau laju pengeringan terhadap kadar air sup sayuran instan pada berbagai daya microwave, di mana daya 900 watt menunjukkan drying rate tertinggi dan daya 225 watt menunjukkan drying rate terendah dan meningkat lebih lambat dibanding daya lainnya. Untuk figur keempat adalah kurva suhu bahan terhadap waktu pengeringan pada berbagai daya microwave, di mana daya 900 watt menyebabkan kenaikan suhu paling cepat mencapai plus minus 50 derajat dalam sekitar 2 jam, sementara daya terendah naik sangat lambat dan tetap rendah hingga lebih dari 3 jam. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai figur 5, yaitu waktu pengeringan total dan skor sensori pada berbagai daya microwave, di mana total drying time menurun drastis ketika daya microwave meningkat, di mana 900 watt menghasilkan waktu pengeringan terpendek, sedangkan 225 watt menghasilkan waktu pengeringan paling lama. Untuk figur selanjutnya ada pengaruh ketebalan bahan terhadap kurva pengeringan sup sayuran instan, di mana ketebalan bahan berpengaruh langsung terhadap kecepatan pengeringan, dengan lapisan tipis 5-10 mm mengering jauh lebih cepat dibanding lapisan tebal 20-25 mm yang diakibatkan karena penurunan kadar air paling lambat, karena jalur sublimasi es menjadi lebih panjang dan panas sulit mencapai bagian dalam bahan. Untuk figur 7 merupakan waktu pengeringan total skor sensori pada berbagai ketebalan bahan, di mana grafik menunjukkan bahwa ketebalan sangat tipis yaitu 5 mm memberikan waktu
mutu tercepat tetapi tidak menghasilkan mutu sensori terbaik, yang kemungkinan terjadi karena permukaan menjadi lebih kering dan rapuh. Sementara untuk ketebalan optimum berada di 15-20 mm karena memberikan keseimbangan antara waktu pengeringan dan mutu sensori. Untuk selanjutnya ada figur 9, yaitu waktu pengeringan total dan skor sensori pada berbagai material load, di mana skor sensori cenderung meningkat pada daya menengah yaitu 450-675 watt dan sedikit menurun pada daya tertinggi, yang disebabkan bahwa pemanasan terlalu cepat dapat menyebabkan degradasi warna atau aroma akibat kenaikan suhu yang lebih tinggi. Untuk grafik terakhir yaitu waktu pengeringan total dan skor sensori pada berbagai suhu akhir bahan, di mana total drying rate itu menurun signifikan ketika suhu akhir dinaikkan dari 40 ke 70 derajat Celcius karena perpindahan panas lebih besar dapat mempercepat sublimasi dan evaporasi dari residu air sendiri. Untuk suhu air 70 derajat Celcius menurunkan skor sensori karena kemungkinan terjadi pencoklatan non-enzimatis dan juga kehilangan aroma volatil dan perubahan warna sayuran. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa proses microwave freeze drying terbukti mampu mempercepat pengeringan sup sayur instan dibanding freeze drying. Dengan tetap mempertahankan mutu sensori pada kondisi proses yang tepat, peningkatan daya microwave mencepat laju sublimasi dan menurunkan waktu pengeringan secara signifikan. Namun daya yang terlalu tinggi dapat menurunkan kualitas sensori karena kenaikan suhu yang berlebihan. Sementara untuk ketebalan bahan dan material juga berpengaruh, di mana lapisan tipis itu menghasilkan waktu pengeringan lebih singkat dan lapisan lebih tebal menunjukkan waktu pengeringan yang lebih lambat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.